Ibu bertemu lagi di channel Bu Guru Tatin. Kali ini saya ingin sharing tentang pembuatan LKPD atau LKS yang menarik, yaitu di live worksheet. Nah, Bapak dan Ibu, kita langsung mulai saja. Untuk live worksheet ini, Bapak dan Ibu masuk ke liveworksheet.com. Ya, jadi saya ulang, untuk kita membuat LKPD yang menarik, masuk ke dalam liveworksheet.com. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu bisa melihat tampilan awalnya seperti ini. Ada di sini home, about this sheet, lalu interaction, make interactive, lalu di sini ada make interactive workbook. Nah, di sini ada juga LKS yang sudah dibuat oleh orang-orang yang menggunakan live worksheet ini. Nah, di sini tampilannya sangat menarik dan nanti sangat interaktif. Ini pun kalau memang kita perlukan, kita bisa masukkan ke dalam live worksheet kita sehingga bisa digunakan oleh siswa kita. Nah, Bapak dan Ibu, kita mulai saja. Di sini ada akses sebagai guru dan ada akses sebagai student atau murid. Nah, untuk akses sebagai guru, Bapak dan Ibu bisa registrasi di sini. Klik register. Nah, Bapak dan Ibu tinggal masukkan username-nya, alamat emailnya apa, password-nya apa, lalu nanti password yang password-nya harus sama ini antara password yang awal sama yang akhir ini. Lalu di sini emailnya apa, lalu email yang ini di copy paste ke sini dan negaranya apa. Lalu nanti ini diklik I'm not a robot. Nah, di sini full name-nya boleh nih ditulis full name-nya. Lalu kalau Bapak dan Ibu punya alamat media sosial boleh ditulis, kalau nggak ada boleh pakai tanda strip. Jadi kalau ada Facebook, Twitter, Instagram, boleh tuh disebutkan apa nama Instagram atau Facebooknya, atau kalau punya website atau blog boleh dituliskan di sini. Lalu di sini tanggal lahir. Nah, di sini lalu diketikkan more about you. Jadi apa yang tentang kita tuh apa di sini. Nah, nanti di sini di checklist lalu register. Nah, setelah register nanti Bapak Ibu tinggal cek ke email yang tadi ditulis di sini. Nah, nanti di email Bapak dan Ibu itu akan ada email dari live worksheet. Bapak dan Ibu tinggal klik link yang ada di sana, otomatis live worksheet Bapak dan Ibu sudah aktif. Jadi Bapak dan Ibu itu seperti itu registrasinya. Karena di sini saya sudah punya email yang sudah diregistrasi, maka saya gunakan email yang sudah ada. Jadi tadi kalau Bapak dan Ibu awal nih baru masuk live worksheet, klik teacher, akses, lalu klik register, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan username-nya, kira-kira Bapak dan Ibu mau menggunakan username-nya apa, lalu password-nya, ulangi password, terus lalu emailnya sama atas dan bawah sama negara, dan ini pun diisi biodata yang lainnya. Lalu klik di sini, lalu register. Setelah itu buka email, jangan lupa untuk emailnya dibuka. Nanti ada email dari live worksheet, Bapak dan Ibu tinggal klik yang ada di email, otomatis live worksheet-nya sudah bisa diakses. Nah, karena ini saya sudah punya nih akunnya, saya langsung masuk ke live worksheet ya. Jadi paket yang saya register di sini. Nah, saya sudah masuk nih, ini sudah masuk ke live worksheet punya saya. Setelah itu saya mau memperlihatkan halaman home dulu. Ya, di sini ada halaman home nih. Di sini ada share ke Facebook, Twitter, atau Pinterest. Nah, lalu di sini ada nih beberapa LKPD yang sudah dibuat oleh orang di halaman home. Nah, di sini pun ada keterangan tentang website ini. Lalu di sini ada interactive worksheet. Nah, di sini di interactive worksheet ada beberapa worksheet yang sudah dibuat orang sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau misalkan di sini ada tentang art, bidang art. Nah, kita buka nih yang art. Nah, art pun dibagi-bagi lagi, ada analis, lalu artis, Renaissance. Nah, di sini ada. Ini kalau misalkan kita sesuai dengan bidang kita, boleh nanti ini dipergunakan. Lalu sini banyak nih, untuk bahasa Inggris ada, lalu untuk matematika pun ada di sini. Untuk mesin, jurusan mesin ada. Nah, untuk matematika ini lebih banyak dalamnya. Oke, kita lihat.
Nah, ini untuk matematika ada 2 dimensi, 3 dimensi, ada penjumlahan, ada aljabar, desimal, faktor, dan sebagainya. Ini banyak yang bisa digunakan untuk di LKPD kita, sehingga kita tidak membuat dari awal, tinggal mengedit dari LKPD yang sudah ada. Itu untuk matematika, lalu untuk akunting, juga ada, biologi ada, dan banyak lagi di sini sesuai bidangnya. Banyak sekali. Bapak dan Ibu, ini luar biasa ya. Kita bisa gunakan nih LKPD-nya untuk pembelajaran. Kita coba mungkin ya salah satu LKPD-nya untuk pembelajaran. Nah, misalkan yang ini. Oke, ini bisa ada di sini, tuliskan namanya. Oke. Nah, di sini bisa menuliskan nama. Kita lihat apakah ini berfungsi. Oke, berarti ini bisa langsung 11 tambah 18 ini bisa langsung diketikkan di sini. Lalu di sini 22. Lalu di sini 105 misalkan. Lalu di sini 28. Lalu di sini 37. Di sini 93. Oke, dan seterusnya. Nah, di sini kalau misalkan saya klik finish, check answer, kita lihat jawabannya. Oke, di sini sudah ada nilainya 4/10, dan di sini untuk jawaban benar ada tanda hijau. Jawaban salah ini ada tanda merah seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu, kita bisa sekarang kita akan membuat nih lab worksheet yang seperti ini untuk beberapa soal. Nanti kita gunakan untuk pembelajaran. Nah, sebelum Bapak dan Ibu membuat lab worksheet yang interaktif seperti ini, Bapak dan Ibu sebelumnya harus mempunyai LKS dulu. Misal nih, seperti ini. Siapkan dulu LKS-nya. Oke. Nah, misal seperti ini, saya coba cari LKS-nya dulu. Nah, di sini. LKS-nya itu Bapak dan Ibu buat dulu dalam bentuk Word. Kalau sudah jadi, itu Bapak dan Ibu harus diekspor dulu ke PDF. Jadi saya ulang, LKS-nya itu Bapak dan Ibu buat dulu dalam bentuk Word. Nah, kalau sudah jadi, Bapak dan Ibu ekspor ke PDF atau save as di PDF. Oke. Nah, di sini ada modul. Modulnya ini asalnya dari Word, saya sudah ubah ke dalam bentuk PDF. Nah, di sini ada ininya dulu apa? Awalnya dulu tentang definisi matrik apa, ordomatrik apa, jenis-jenis matrik apa. Itu ada penjelasannya dulu. Nah, baru di sini ada soal-soalnya. Sini ada penjelasan kesamaan matrik. Nah, sini ada soal-soalnya. Ini ada soal pilihan ganda, soal esai, soal drop down, lalu soal checkbox, join arrow, drag drop, lalu listening sama word search. Nah, kita akan belajar membuat berbagai macam soal di lab worksheet ini. Dan nanti seperti apa hasilnya. Oke, sudah ada ininya apa modulnya. Untuk membuat lab worksheet ini tadi punya orang. Kalau kita mau buat sendiri sehingga sesuai dengan yang kita mau, Bapak dan Ibu bisa masuk ke Make Interactive Worksheet lalu Get Started. Saya ulang, di sini ada Make Interactive Worksheet lalu Bapak dan Ibu Get Started. Nah, seperti ini. Oke, lalu di sini minta filenya mana yang mau dibuat jadi interaktif. Ini kita ambil filenya. Nah, kita cari filenya ada di mana. Nah, tadi sini modulnya kita ambil.
Oke, kalau sudah ada modulnya, ini tinggal di-upload. Ya, nah di sini sudah terupload modulnya, sudah ada di Levoxit. Modul matrik, ada penjelasan tentang matriknya, lalu di sini ada soalnya, soal-soal yang akan kita buat interaktifnya. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada soal pilihan ganda. Kita akan coba ini menjadi buat interaktif. Kalau misalkan siswa hanya baca saja kan ini tidak lalu mengerjakan soalnya, tidak terlalu menarik gitu. Nah, ini kita bisa buat menjadi lebih menarik. Ini kita buat seperti ini. Nah, jadi diklik ini nih, edit yang ini, lalu buat seperti ini nih, diklik, lalu tulis rumusnya select titik 2 yes. Kalau ini sebagai jawaban. Jadi kalau ini jawabannya select titik 2 yes. Lalu kita buat lagi. Itu baru satu, kita buat yang ini. Ini select, karena ini bukan jawaban, berarti ini select no. Yang ini juga sama, ini select no. Titik 2 no. Yang ini pun sama, select titik 2 no. Di sini select titik 2 no. Ya. Jadi ini sudah buat seperti ini. Kita preview hasilnya seperti apa. Nah, ini sama, masih ini tidak ada apa-apanya. Nah, di sini ini sudah bisa dimainkan. Kalau misalkan ini bisa dijawab seperti ini. Lalu di sini klik finish. Nah, kita lihat hasilnya di sini nilainya. Nih, 10/10 betul. Karena tadi kita membuat bahwa ini sebagai pilihan jawaban. Tapi kalau kita klik ini, maka nanti di sananya jadi jawabannya salah gitu. Nah, jadi tadi untuk soal pilihan ganda, Bapak dan Ibu tinggal klik yang edit ini, lalu nanti di select yang ini, lalu nanti klik select yes untuk jawaban yang benar, dan yang ini klik select no untuk jawaban yang salah. Nah, sekarang itu yang pilihan ganda. Untuk yang esai, sekarang untuk yang esai kita edit lagi. Nah, untuk yang esai, Bapak dan Ibu di sini simple. Kalau tadi kan ininya apa rumusnya untuk pilihan ganda select yes untuk jawaban benar dan select no untuk jawaban yang salah. Untuk esai, Bapak dan Ibu ini tinggal langsung buat kotak saja di sini. Misalkan ini ordo matrik P. Misalkan jawabannya itu adalah minus 2 misalkan. Berarti ini tinggal minus 2. Seperti itu. Kalau jawabannya 100 ya berarti 100 tulis di sini. Nah, jadi di sini min 2. Sudah, kalau esai cuma seperti itu saja. Kalau kita mau preview boleh sekarang. Ya, kita buat sekarang pilihan gandanya jawabannya salah. Misalkan saya pilih yang ini pilihan gandanya. Lalu yang ini jawabannya tadi minus 2. Oke, kita klik finish di sininya. Nah, klik finish. Oke, kita lihat jawaban di sini 5/10. Tadi karena salah satu yang pilihan gandanya tadi saya buat menjadi salah. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, jadi tadi di sini untuk edit, di sini untuk preview. Sekarang kita edit lagi untuk membuat soal yang berikutnya. Tadi soal pilihan ganda, ingat ya Bapak dan Ibu, select yes, select no rumusnya. Untuk essay, tinggal dibuat kotaknya dulu, lalu ditulis jawabannya berapa. Nah, sekarang drop down itu jadi siswa memilih ke bawah gitu jawabannya. Nah, untuk drop down, ini tinggal buat dulu nih. Makanya di sini ada panjang kotak kosong seperti ini sengaja. Karena ini untuk drop down. Ini choose titik 2. Di sini nama-nama jenis matrik. Misalkan di sini adalah matrik segitiga atas. Lalu untuk jawaban yang lain pakai slash.
matrik misalkan identitas, ini slash lagi matrik diagonal. Nah, mau pakai slash lagi boleh, matrik segitiga atas, lalu matrik kolom misalkan. Ya, ini pilihannya nanti. Jadi nanti ke bawah siswa melihat ada matrik segitiga atas, matrik segitiga, matrik identitas, matrik diagonal, matrik kolom. Nah, karena ini matrik segitiga atas, maka di sini untuk jawabannya pakai tanda bintang. Tapi kalau misalkan jawabannya di matrik identitas, berarti di matrik identitas ini depannya pakai tanda bintang. Oke, itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua juga kita bisa buat lagi, satu lagi. Di sini choose titik 2, lalu pakai tanda bintang. Pakai tanda bintang, di sininya matrik segitiga, matrik pakai spasi dulu, segitiga atas, slash lagi matrik identitas, lalu slash lagi matrik diagonal, slash lagi matrik kolom. Nah, seperti ini. Kalau ini misalkan jawabannya matrik identitas, berarti di sini pakai tanda bintang. Oke, seperti ini. Kita preview dulu sekarang. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Untuk yang pilihan ganda seperti ini ya. Lalu untuk esai tadi tinggal diisi di sini. Nah, untuk ini kita bisa pilih di sini nih. Nah, di sini udah ada matriks segitiga atas, identitas, diagonal, kolom. Kalau nanti siswa milih ini karena tadi di sini bintang, berarti betul. Tapi kalau siswa milih yang matriks diagonal, berarti salah karena tadi kita menandai jawaban benarnya di matriks segitiga atas. Jadi untuk yang jawaban benarnya pakai tanda bintang. Nah, jadi soal drop down seperti ini jadinya. Oke, itu soal drop down. Kita ke soal yang lain lagi. Jadi tadi Bapak dan Ibu saya ulang lagi ya. Untuk yang pilihan ganda, rumusnya select yes, select no. Untuk esai itu tinggal dibuat kotaknya lalu ditulis jawabannya. Untuk drop down, choose, lalu nanti titik 2 apa saja pilihannya, pakai tanda slash pilihannya, garis miring ya. Dan di depannya untuk yang jawaban pakai tanda bintang, itu drop down. Nah, sekarang checkbox. Kalau checkbox di sini kan tentukan matrik di bawah ini yang mempunyai ordo 2 kali 3. Nah, di sini kita buat checkboxnya. Misalkan yang untuk A di sini kita buat. Untuk yang ini rumusnya tik yes. Kalau memang ini sebagai matrik yang berordo 2 kali 3. Jadi betul ya 2 kali 3. Untuk yang ini kita buat checkboxnya di sini. Ini tik titik 2 yes juga. Karena ini 2 kali 3. Nah, ini yang salah. Kita buat di sini checkboxnya. Tik titik 2 no. Nah, yang di sini tik titik 2 no. Ini kurang. Oke, tik titik 2 yes atau tik titik 2 no. Nanti kalau siswa ngeklik di sini berarti ini benar, tapi kalau siswa ngeklik di sini berarti salah. Kita preview. Oke, hasilnya seperti apa nih untuk yang checkbox? Tadi pilihan ganda ya, misalkan saya pilih ini. Lalu yang ini tadi jawabannya -2. Lalu di sini drop down-nya kita ini segitiga atas, lalu ini matrik identitas. Nah, seperti ini untuk checkbox. Jadi, siswa memilih mana, kan di sini tentukan matrik yang punya ordo 2 kali 3. Mana sih yang merupakan ordo 2 kali 3 itu harus di checklist. Misalkan ini kita checklist seperti ini. Nah, ini kalau jawaban. Tapi kalau nggak jawaban berarti siswa nggak usah checklist seperti ini. Nah, lalu tinggal kita klik finish. Kita lihat nih di atas. Nah, sudah 10/10, berarti jawabannya sudah betul.
Ya, Bapak dan Ibu mudah-mudahan sampai tahap ini paham ya. Jadi tadi untuk pilihan ganda, saya klik edit lagi. Sampai tahap ini untuk Bapak dan Ibu membuat pilihan ganda yang interaktif di LKS-nya, Bapak dan Ibu klik select yes, select no, essay tinggal dituliskan lalu jawabannya apa. Untuk drop down choose titik 2 pakai garis miring yang jawabannya ada tanda bintang, lalu untuk checkbox rumusnya tick yes atau tick no. Lanjut ke soal join a row. Nah, kalau join a row itu kita menjodohkan istilahnya, menjodohkan antara matrik ini ordonya berapa, matrik ini ordonya berapa. Oke, untuk yang join a row kita mulai di sini kita klik seperti ini, lalu di sini klik join 1, join titik 21, nanti dihubungkan dengan join titik 21. Ini kebetulan saya salah ya, ini harusnya ordonya 3 kali 3, ini 3 kali 3-nya tidak ada, harusnya ini malah 4 kali 4, harusnya ini 3 kali 3. Ini klik juga join titik 21. Jadi yang ini jawabannya, pertanyaannya jawabannya ke sini. Nah, terus yang ini, misalkan ini ordonya 2 kali 3, berarti yang ini join titik 22, yang ini join titik 22. Seperti ini. Kalau yang ini join titik 23, lalu di sini join titik 23. Nah, Bapak dan Ibu untuk yang soal join a row ini, kalau Bapak dan Ibu punya soal lagi ya berarti join 4 dengan join 4, join 5 dengan join 5. Jadi sini untuk join 1 ini jawabannya join 1, join 2 jawabannya dengan join 2, join 3 jawabannya dengan join 3. Jadi nanti tinggal siswa memasangkan atau menjodohkan ya. Kita coba preview lagi. Kita lihat di sini pilihan ganda, misalkan ini jawabannya, ini saya coba buat salah. Join 1, yang ini segitiga atas, ini segitiga matrik identitas. Nah, yang checkbox misalkan ini. Nah, join ini nanti si siswa itu akan seperti ini. Oke, nah seperti ini. Jadi ada otomatis ketika soal join a row nanti ada pensil di LKPD-nya atau LKS-nya. Ini misalkan ke sini, lalu yang ini ke sini. Oke, seperti itu. Jadi ini untuk join row. Jadi nanti siswa tinggal memasang-masangkan menggunakan pensil yang ada di aplikasinya. Jadi sangat-sangat menarik ya Bapak dan Ibu. Lalu itu nanti tinggal klik finish. Kita lihat Bapak dan Ibu untuk finishnya seperti ini. Tadi saya ada jawaban yang disalahkan sengaja. Nah, karena tadi ada yang salahkan 1, jadi 9/10 nilainya. Oke, Bapak dan Ibu, kita ke soal yang lainnya. Tadi pilihan ganda sudah, lalu essay sudah, drop down sudah, checkbox sudah, join row sudah. Kalau join tadi join 1 ke join 1, join 2 ke join 2. Nah, sekarang di sini ada drag drop. Drag drop itu artinya nanti siswa tuh ngambil soal ini, mana jawabannya, ngambil soal ini. Jadi hampir sama dengan join, tapi kalau join tadi ada lambang pensilnya, lalu siswa menghubungkan antara satu ke yang lainnya. Kalau yang ini tidak ada gambar pensilnya, tapi nanti di drag gitu. Nah, kita coba ini buat di sini. Oke, lalu yang ini ke sini. Ini matrik kolom ke sini. Oke, kita buat di sini. Kalau ini drag. Nah, ini kita tulis drag 1, drag titik 2, 1 ke di sini drop. Drop titik 2, 1. Oke. Yang ini juga sama. Kita tulis drag titik 22, ke sini masuknya drop. Drop titik 22. Oke. Jadi ini drag 1 ke drop 1 nanti, lalu drag 2 nanti ke drop 2. Ya, kita preview.
Kita lihat soal yang drag drop. Oke, drag drop yang ini ya. Oh, ini itu join arrow. Nah, drag drop yang ini. Nah, nanti siswa akan memasangkan seperti ini. Atau ini jawabannya ke sini, yang ini jawabannya ke sini. Seperti itu. Jadi memasangkan antara matrik dengan kolomnya. Jadi di drag nanti disimpan di sini. Makanya disebut soal drag drop. Gitu. Oke. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sampai sini sudah paham. Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke soal listening. Soal listening seperti ini. Kita buat dulu LKS-nya. Misalkan di sini ada ordo matrik, nanti ada benar atau salah. Nah, Bapak dan Ibu nanti buat seperti ini. Rumusnya listen, ID kecil, strip ID besar. Lalu di sini kita tuliskan, misalkan ordo matrik ini adalah misalkan 2 kali 2. Nah, buat seperti ini, ordo matrik ini adalah 2 kali 2. Nah, nanti siswa mendengarkan, nanti tinggal memilih apakah betul nggak matrik ini ordonya 2 kali 2. Nanti kalau benar, berarti jawabannya benar, dan ini jawabannya salah. Nah, lalu di sini, misalkan yang ini kita tulis juga listen, kurung buka, ID kecil, strip ID besar, lalu kurung tutup, lalu di sini titik 2, misalkan di sini ordo matrik ini adalah, misalkan ini salah, misalkan saya buat 3 kali 5, misalkan seperti itu. Nah, nanti di sininya pun kita buat. Nah, karena ini jawaban benar, maka di jawaban benarnya kita tulis select titik 2 yes. Nah, untuk yang jawaban salahnya berarti select titik 2 no. Nah, yang ini karena ini jawabannya ordo matrik ini 3 kali 5 salah, berarti di jawaban yang salahnya kita tulis select yes, select titik 2 yes. Kalau yang ini justru jawaban benarnya ditulis select titik 2 no. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat di preview maksudnya seperti itu. Oke, kita lihat untuk previewnya. Nah, nanti di sini ada seperti ini hasil preview ya. Hasil previewnya di sini ada klik listen. Nah, kita coba diklik. Ordo matriks ini ya, jadi adalah seperti 2 kali 2. Google ya, ada ada ucapannya apa. Nah, nanti siswa tinggal klik benar atau salah dari ucapan itu. Ini juga sama, nanti diklik, misalkan Ordo kita matrik dengarkan. ini adalah 3 kali 5. Nah, nanti sama, siswa pun harus memilih apakah benar atau salah. Itu soal listening. Nah, satu lagi soal untuk word search. Nah, untuk soal word search, Bapak dan Ibu nanti bisa buat seperti ini. Ini kita buat dulu seperti ini. Nah, select seperti itu. Nah, di sini tulis word search. Word search. Nah, ketika kita mengetikkan word search, otomatis nanti akan ada seperti ini tampilan. Berapa baris, berapa kolom. Karena ini saya buat 6 baris 6 kolom, maka di sini saya ketikkan 6, di sini 6. Saya ulang. Ketika Bapak dan Ibu tadi select, terus setelah itu Bapak dan Ibu ketikkan word search. Jadi tanpa spasi word search-nya, otomatis nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, itu untuk menentukan berapa baris dan berapa kolom. Nanti tinggal klik, karena ini ada 6 baris, ini juga ada 6 kolom, maka tulis 6, 6. Klik save. Oke. Nah, terus ini jawabannya kita klik seperti ini. Ordo, kolom, misalkan ini sebagai jawaban, dan baris. Ini istilah-istilah dalam matrik.
Oke, seperti itu. Kita lihat sekarang di preview untuk yang word search. Nah, seperti ini nanti siswa tinggal mengetikkan apakah itu sebagai jawaban. Nah, seperti ini. Oke, kita mulai dari pilihan ganda lagi. Kita coba jawab. Ini jawabannya ini. Lalu ini jawabannya tadi -2. Lalu yang ini sebagai segitiga atas. Ini matrik identitas. Lalu ini kita checklist seperti ini. Lalu ini dihubungkan seperti ini. Lalu yang ini drag drop, berarti ini simpan ke sini. Oke, atau ini saya buat salah yang drag dropnya. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini lebih interaktif ya. Ini didengarkan dulu. Ordo Misalkan ini matriks jawabannya ini adalah benar, 2 ini kali dengarkan 2. dulu. Ordo matrik ini adalah 3 Nah, ini kali misalkan 5. jawabannya salah, lalu word search tadi siswa tinggal mengetikkan di sininya. Lalu mengklik. Nah, lalu klik finish. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, tadi ada satu yang disalahkan jadi 9/10. Jadi, dalam satu LKPD ini kita bisa membuat berbagai macam soal. Di sini ada pilihan ganda, essay, drop down, checkbox, join arrow, dan sebagainya. Kita bisa buat seperti ini sehingga ketika siswa itu sudah membaca ini lalu ingin memberi untuk menguji siswa, nanti di sini langsung siswa bisa mengerjakan di sana dan hasilnya itu bisa langsung masuk ke gurunya. Jadi itu sudah ada ya Bapak dan Ibu bagaimana membuat soal pilihan ganda. Saya review lagi. Untuk soal pilihan ganda, Bapak dan Ibu rumusnya select yes atau select no. Untuk essay itu tinggal dituliskan di select dulu ininya, lalu tuliskan jawabannya. Untuk drop down, choose. Nanti pakai garis miring, titik 2, garis miring, dan jawaban yang benar, ingat ini pakai tanda bintang. Lalu untuk checkbox itu tick yes atau tick no sebagai jawaban yang benar dan salahnya. Lalu untuk join arrow ini memasangkan itu join 1, join dengan join 1, join 2 dengan join 2, join 3 dengan join 3. Lalu drag drop berarti drag 1 dengan drop 1, drag 2 dengan drop 2. Untuk yang listening, listen, ID, strip ID. Nah, di sini odomatic ini adalah dituliskan apa yang mau diucapkannya. Lalu sininya select yes, select no. Jadi sama dengan pilihan ganda yang ininya. Lalu untuk word search, klik word search. Nah, nanti klik kolomnya ada berapa, barisnya ada berapa. Lalu nanti di jawaban yang benarnya dibuat seperti ini. Mana yang benar dan mana yang salahnya. Oke, Bapak dan Ibu, kalau sudah, itu Bapak dan Ibu tinggal klik save. Seperti ini. Oke, apakah ini sebagai video atau boleh di-sharing? Misalkan kita sharing saja. Nah, misalkan kita tulis nih di sini judulnya apa? Misalnya judulnya matrik, definisi matrik. Ininya matrik dulu, terus bahasanya misalkan Indonesia, lalu sekolahnya misalkan SMK. SMK. Lalu di sini levelnya misalkan ini untuk kelas 10. Lalu main kontennya misalkan konten utamanya definisi matrik. Lalu order kontennya boleh definisi matrik lagi. Nah, ini untuk umur berapa tahun? Misalkan umur 7 sampai umur 15 tahun. Deskripsinya misalkan kita tuliskan aja ini tentang definisi matrik. Oke. Lalu ini apakah mau di-save dalam PDF atau di-embedded di website? Kita klik yes saja, nanti di sini tinggal klik save. Jadi Bapak dan Ibu tadi ketika klik save nanti diminta keterangan seperti ini, lalu ini tinggal klik save. Oke. Ini bisa di open worksheet atau di add worksheet. Nah, Bapak dan Ibu nanti di sini ada linknya. Nah, link inilah nanti yang diberikan kepada siswa. Link ini yang nanti diberikan kepada siswa. Nah, ini kita coba linknya kita copy. Nah, kalau diberikan ke siswa, nanti bentuknya seperti ini.
saya paste di sini. Misalkan saya sebagai siswa nih sekarang. Oke, nah nanti ketika link ini diberikan ke siswa, nanti bentuknya seperti ini. Nah, ada bentuk seperti ini, tinggal mengerjakan nanti siswa di sini. Misalkan seperti ini, saya coba kerjakan. Saya jawab asal dulu saja di sini. Lalu yang ini misalkan seperti ini. Nah, lalu yang ini. Oke, ini. Lalu yang ini kita isi. Ya, seperti ini. Lalu klik. Ini misalkan saya sebagai siswa. Finish. Nah, terus di sini check my answer atau mau jawabannya diberikan kepada guru. Nah, kalau misalkan mau tahu apa jawaban benar salahnya di mana, berarti siswa tinggal klik. Nah, kalau misalkan ingin jawaban ini diberikan kepada guru, berarti ini nanti tinggal diklik, kita tinggal memberikan email kita ke siswa, sehingga nanti sehingga nanti jawaban siswa yang ini akan masuk ke dalam email kita. Itu. Nah, jadi walaupun siswa tidak daftar di lab worksheet, siswa bisa tetap mengerjakan, nanti hasilnya masuk ke email. Nanti kita tinggal cek di email jawaban siswa mana yang benar dan mana yang salah. Seperti itu. Nah, misalkan nih sekarang ini kita masukkan ke Woodwork juga boleh. Misalkan kita buat dulu Woodworknya, get started. Nah, sini sudah ada. Misalkan saya buat yang baru. Tentang materi matrik. Nah, misalkan ini kita mix. Nah, sini sudah ada 2 buku, bab matrik, ini materi matrik. Yang tadi ada di mana, Bapak dan Ibu tinggal klik yang di sini nih, yang ada nama kitanya, lalu klik my worksheet. Nah, yang kita buat ini sudah ada di sini. Ini karena saya sudah pernah membuat, misalkan di sini ada di sini. Nah, ini tinggal diklik. Misalkan ini kita mau masukkan ke Woodwork yang punya kita, ini tinggal di klik di sini, add to my workbook. Seperti itu. Nah, mau dimasukkan ke buku mana? Tadi saya punya 2 buku, bab matrik sama materi matrik. Misalkan saya masukkan ke sini, lalu klik add. Nah, nanti ini bisa diedit atau kita bisa melihat di Woodwork-nya. Kita lihat di my workbook-nya. Nah, di sini nanti ada nih materi yang tadi. Nah, ini. Ini kita bisa edit, lalu bisa share lagi ke siswa. Oke, Bapak dan Ibu, seperti itu ya pembuatan worksheet dan bagaimana cara nge-share ke siswa. Kalau siswa sudah menjawab pun seperti apa, itu sudah terbahas. Nah, sekarang satu lagi, ketika misalkan kita ingin membuat worksheet yang sudah disediakan di ininya, yang dibuat oleh guru lain, boleh nih Bapak dan Ibu itu misalkan nih Bapak dan Ibu guru bahasa Inggris gitu ya, terus melihat wah ini bagus dan sesuai dengan sesuai dengan yang mau kita ajarkan, sehingga kita tidak usah membuat dari awal, ini sudah ada rumusnya, sudah ada ininya. Nah, ini kita bisa add to my workbook seperti ini. Nah, mau dimasukkan ke buku mana? Misalkan ini saya tadi buat materi matrik bukunya, klik ke sini. Nah, otomatis kalau nanti saya buka di sini di workbook yang kita buat, ini materi matrik ada 2 nih nanti di sini. Ada 2 materi, yang tadi LKS yang kita buat dengan yang tadi punya orang lain. Dan ini pun kita bisa edit. Kita bisa edit, lalu kita bisa share ke siswa kita, sehingga nanti nilainya tetap masuk ke email kita. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu pembuatan lab worksheet. Semoga ini bisa membantu Bapak dan Ibu dalam memberikan pembelajaran yang menarik untuk siswa di masa pandemi ataupun tidak di masa pandemi. Terus subscribe channelnya, kita akan belajar hal lain yang menarik untuk pembelajaran.